Hai guys, kali ini bersama gua, perkenalkan dulu ya, barangkali ada yang belum tahu, nama gua Mulki Ainul Saban, umur gua 22 tahun dan pekerjaan gua sebagai kuli ya guys. Jadi ini adalah video ke-6. Yang kemarin tuh gua salah, gua ngomong kemarin video ke-6, ternyata video ke-6 tuh ini gua kurang teliti dan kurang awas gitu ya guys, kurang melihat udah berapa nih video gua. Mungkin ya karena udah mulai konsisten ya guys, udah 6 bulan gua buat video tanpa henti. Yang 4 videonya, yang 2 video ini gua pengen seminggu ini full gua gak ada berhenti buat video. Kenapa? Karena gua berhenti kemarin gara-gara gua shift pagi ya guys. Kalau shift pagi gua gak buat video karena ada kakak gua. Jadi gua buat video itu setiap gua shift malam. Jadi gua shift malam, pulang kerja jam 5, udah pulang jam 5, gua tidur sampai jam 11 atau jam 10, gua lanjut buat video kayak gini buat diri gua sendiri. Gua pengen lihat hidup gua bikin sejarah guys, sejarah dimana gua tidak berhenti untuk berdiam diri gitu. Jadi gua pengen gua buat video ya, barangkali gua dapat AdSense, gua dapat income dari YouTube, bisa menambah keuangan gua. Dan gak tahu kapan AdSense akan muncul di YouTube gua, dan semoga saja cepat ya guys. Ya pengennya tahun depan gua pengen AdSense ya. Sekarang subscriber gua udah 5.000, dan terima kasih kepada kalian yang sudah like, comment, subscribe, support channel ini. Ya mungkin channel ini sangat kecil ya, orang lain udah jutaan, udah ratusan ribu, udah puluhan juta gitu kan. Tapi gua gak pantang menyerah. Gua inget masa-masa ini, gua akan inget terus dimana gua memulai, dimana gua berani untuk mulai melihat video ini, melihat ke depan kamera, ngobrol depan kamera kayak orang gila. Tapi gak apa-apa, yang penting gua memulai. Jadi ini video ke-6 dan 5, 6, 7, 8, 9, 10 episode, kayaknya sampai 9 episode kayaknya guys. Jadi 5 hari itu konsisten terus, dan seminggunya gua redup. Tapi kalau soal masalah angkat beban semen itu gua tetap tiap hari ya guys, biar badan gua bagus. Dan itulah investasi gua, investasi sehat. Mungkin dari kalian gak suka gym, gak suka ngangkat-angkat beban, yang menurut gue itu bagus guys buat untuk kesehatan. Jadi dikala nanti kalian udah tua, dikala nanti udah kalian udah tua renta, itu ada fondasi di otot-otot kalian yang masih berfungsi ya guys. Terima kasih juga kepada kalian yang sudah nonton, yang sudah komen. Kayak kemarin ada yang komen, "Bang, kenalku gak?" Ya, gua masih kenal lu yang support gua dari awal. Gua main game FC Mobile dan dia komen-komen terus, dan ya terima kasih udah inget di konten ini dan balik lagi ke konten ini. Jadi di sini gua ingin ngomong ke kalian, kalian setelah lihat video ini, apakah kalian mengikuti gua atau kalian tidak? Tapi gua gak menyarankan kalian mengikuti atau enggak, setidaknya kalian mengikuti atau enggak hak kalian. Kalau kalian mengikuti ya berarti kalian ingin berubah seperti gua. Gua buat video ini biar kalian lihat gua tuh berani memulai, gua tuh pengen konsisten, persistensi, dan gua pengen melihat hasil dari konsisten gua gitu guys. Kalau memulai semua orang juga sekarang udah bisa memulai, tapi yang susah itu konsistensi. Dua-duanya susah, cuma yang lebih berat itu konsisten ya guys. Konsisten itu tahap kedua, untuk dari tahap kedua, level kedua dari saat memulai itu level 1. Kalau kalian bisa menyelesaikan level 1 memulai, kalian akan dihadapi dengan level 2 konsisten. Kalau kalian udah konsisten, ada tahapan lagi level ketiga, persistensi. Jadi kalau kalian udah semuanya itu tahap lagi, dan itulah kehidupan guys. Kehidupan itu ada levelnya, ada tahap-tahapan, dan sekarang gua ingin membuka level-level tersebut ya guys. Mungkin sekarang gua ini di level 1 ya, level gua berani memulai. Gua pengen lanjut ke tahap level konsisten. Jadi gua ingin konsisten buat video ini. Gua pengen lihat hidup gua pengen lihat sejarah gua pengen lihat gimana gua ngembangkan YouTube ini sendiri. Dan di saat gua terpuruk, di saat gua gak punya apa-apa, gua pakai handphone RAM 2 GB. Dan ya, ini lihat, kalian bisa lihat kamera gua burik. Ini mungkin kamera zaman 2018, dan ya gua gak masalah, yang penting gue buatnya itu 2025 ini ya guys. Tapi kameranya setara 2018 ya,
2018 2020 ya. Ini kameranya kamera burik ya, tapi ya nggak apa-apa guys, yang penting gue memulai dan udah mulai konsisten. Ini gue lagi tahap di level 2 konsisten, dan gue di sini ngebahasnya investasi sehat dan investasi masa depan. Ini bukan mengajak kalian untuk investasi apapun, ini bukan mengajak kalian untuk mengikuti gue. Ini adalah gue pengen membuat hidup gue lebih baik dari 3 tahun kemarin. Soalnya 3 tahun kemarin itu gue sama sekali gak punya tujuan. Gue itu gak punya tujuan ya guys. Tujuan kita tuh mau kemana? Kalau kita gak punya tujuan, hidup kita tuh gak akan bisa teratur gitu, tertata dengan baik menurut gue. Jadi kita terus punya tujuan. Kalian apa yang kalian pengen capai, apa yang kalian inginkan. Kalau gue ingin bebas finansial. Kenapa? Karena gue lihat dari mentor gue Timothy Ronald, dia udah bebas finansial. Gue pengen seperti itu. Ya mungkin dia 10 tahun melakukan itu, mungkin gue agak lama. Setidaknya 20 tahun ke depan atau gak tahu kapan, setidaknya gue pengen bebas finansial guys. Tapi gue targetkan itu di umur 30 tahun. Ya mungkin itu hal yang mustahil, tapi akan gue kejar 8 tahun lagi. Kalau gue bisa 8 tahun nge-compound apa yang gue miliki sekarang, aset gue yang sedikit ini gue kembangin terus sampai gede, gue pengen jadi miliarder itu guys. Jadi mungkin triliuner mati gitu, menurut gue itu kayak susah banget, tapi gue pengen jadi miliarder guys. Gue nggak muluk-muluk, gak apa. Target gue tahun ini itu 50 juta. Dari situ gue pengen agresif ya guys. Udah punya dana darurat, udah punya dana tabungan, udah punya passive income. Jadi gue pengen kerja gue tuh untuk memompa koin-koin yang micin gitu guys. Gue pengen bertaruh di situ, dan gue kalau misalkan kalah pun atau gue misalkan rugi pun, gue masih tetap hidup, tetap enjoy gitu, karena gue punya dana tabungan, gue tetap kerja, gue punya dana darurat, jadi gue aman dari situ. Tapi ini gue sedang membangun aset dana darurat, membangun dana tabungan juga, biar di suatu saat gue rugi. Kayak sekarang gue ini rugi banget guys, gara-gara perang kemarin itu turun 800.000. Mungkin gue itu beli di pucuk ya guys, tapi ya gue gak masalah, yang penting gue udah masuk di koin tersebut, dan ya itu gak membuat hidup gue gimana-gimana. Gue tetap enjoy, tetap tenang, gue tetap buat video, gak bikin gue gimana-gimana ya guys, karena itu uang gak dipakai. Anggaplah itu uang kompensasi dari perusahaan, dan ya gak dipakai gitu. Gue masih nerima gajian bulanan ya, meskipun sedikit. Gue pengen uang sedikit itu pengen lama-lama jadi bukit gitu guys. Jadi untuk kalian yang nonton video ini, apakah kalian masih tetap aja seperti itu liatin gue? Apakah kalian bodo amat? Kalian cuma lihat gabut? Atau pengen berubah seperti gue? Gue saranin kalian berubah dari hal kecil. Kalian rapihin dulu badan kalian. Kayak video kemarin gue kan rambutnya acak-acakan gitu kan ya, itu gue emang kayak gitu ya guys, gak peduli rambut. Tapi badan kalian mandi, sikat gigi, itu hal yang mendasar ya guys. Dari situ kalian lanjut ke beres-beres kamar. Udah beres-beres kamar itu merupakan investasi kesehatan guys. Kenapa? Karena kalau kamar bersih, kamar gak berantakan, kamar gak bau, itu menimbulkan udara yang enak dan segar, dan kesehatan kalian pun bagus gitu guys. Daripada kalian berantakan, malas-malesan, tuh udah gak usah kalian pengen sehat tapi kalian gak mau rapi gitu guys. Rapi dalam artian rapi kasur kalian, spraynya kalian cuci. Kalau misalkan berantakan banyak perabotan ya gue gak masalah, karena susah gitu mau dikemanain perabotannya. Tapi setidaknya kalian dalam tidur itu bersih ya guys. Dan investasi keuangan tuh lu kayak gimana sih? Kalau gue ikutnya ke Timothy, gue nggak mengedukasi, gue nggak ngajarin kalian. Cuma di sini video ini gue pengen liatin cara ngatur duit gue seperti apa, tapi gue tetap berpegangan ke mentor gue Timothy. Meskipun gue gak ikut akademinya, tapi menurut gue itu mentor terbaik gue. Mentor terbaik gue tuh bilang kita tuh harus nabung 10 juta dan punya dana darurat. Jadi di saat kita mau survive jadi trader, mau survive kita beli meme coin yang bisa lipat ganda keuntungannya, ataupun kita bisa turun dan bisa hilang duitnya, kita tetap punya dana darurat. Dari situ guys. Jadi keuangan gue sekarang, gue pengen target gue bulan Agustus itu punya
tabungan 10 juta Agustus ya guys. Agustus itu punya tabungan 10 juta, dan sampai ke bulan Januari tahun depan gue pengen itu punya uang sekitar ya 50 juta rupiah untuk dana darurat dan tabungan. Jadi gue setahun hidup aman, tabungan gue aman, dan gue gaji bulanan gue pengen setengahnya itu dipakai buat trader ya guys, buat gue bisa tusuk gitu kan ke kripto maupun ke trader yang lain gitu guys. Yang penting gue pengen sekarang itu membuat aset dana darurat, dana tabungan, dan gue juga pengen nyicil emas gitu guys. Emas itu ketika kalau gak ditambang ya guys, ketika gak ditambang rupiah itu turun, emas naik, gue ngambil cuan dari situ. Bukan cuan ya, lebih ke uang gue tuh aman. Gue gak pengen naruh uang tuh di ATM gitu guys. Gue gak mau ATM gue 0 rupiah, paling di dompet gue ada 1 juta rupiah buat makan sebulan ya guys. Dan ya terima kasih pada diri gue sendiri udah buat 6 video ini, dan terima kasih juga pada kalian yang sudah menonton video ini. Yang gak menonton ya gue gak masalah, karena ini buat diri gue sendiri. Semoga kalian yang menonton video ini kalian ingin merubah hidup kalian seperti gue. Gue itu orang miskin, orang yang terlahir dari orang miskin, orang yang terlahir dari orang banyak hutang, orang yang terlahir dari orang-orang yang banyak riba. Dan gue pengen memutus rantai itu guys. Gue pengen memutus rantai riba. Gue gak pengen dengar kata riba, gue gak pengen dengar kata kredit. Gue itu gak mau hal-hal seperti itu guys, karena itu membuat hidup kita gak tenang guys. Menurut gue tuh belenggu gitu. Kita pakai rantai kayak anjing gitu guys, di rantai kita cuma kayak gitu guys. Gue gak mau hidup seperti itu. Gue pengen hidup gue bebas, gue gak ada cicilan, gue gak ada tabungan, gue ada aset, gue ada pemasukan. Gue gak pengen hidup gue tuh diatur sama bank. Kita tiap bulan store. Kalau misalkan taruhlah setahun, taruhlah 6 bulan, atau taruhlah 2 bulan, gue gak masalah. Tapi gue paling gak suka 3 tahun, 5 tahun, 10 tahun kita nyicil tuh. Gue kayak budak gitu guys. Gue udah budak ini tuh, jadi budak lagi, gak mau gitu guys. Gue gak pengen kayak hamster yang lari terus di situ, gue gak mau. Gue pengen jadi tikus ya guys. Tikus, tapi bukan tikus yang tikus yang jadi korupsi itu bukan. Gue pengen survive, gue cari makan sendiri, meskipun itu bikin gue mati gitu guys. Setidaknya gue gak mau kayak hamster kayak muter di situ, gak mau. Kalau bisa ya gue jadi serigala, berbulu domba. Tapi ya inilah hidup gue guys. Jadi gue pengen hidup gue jadi jauh lebih baik dari sekarang. Gue gak mau melihat keluarga gue itu ngeluh tentang uang. Itu target gue. Gue gak pengen denger lagi uang itu buat gue jengkel, sumpah beneran. Gue gak suka dengerin hal itu. Makanya gue pengen gue kerja keras seminggu 7 hari, sehari 14 jam. Gue kerja, gue gak berhenti untuk kerja. Gue buat video ini, gue terus ngomong kayak gini karena gue pengen menyemangati diri gue sendiri. Gue agak denger motivator tiap hari. Kadang gue tidur, tapi gue tuh selalu terbayang-bayang saat mau tidur guys. Saat mau tidur tuh di telinga gue tuh kedenger, gimana caranya gue kaya, gimana caranya gue Gue kok bodoh banget. Kapan gue kaya, gimana gue kaya. Gue cari, di YouTube bisa, tapi di YouTube juga lama. Di kripto bisa, tapi kripto lama. Mungkin semuanya itu adalah proses guys. Jadi kalau kalian pengen kaya itu mungkin proses. Makanya nih gue pengen proses. Gue pengen lihat setahun ke depan apakah gue dapat AdSense, apakah gue dapat income yang lebih baik daripada PT, atau gue masih tetap di PT dan gue dapat sampingan yang lain. Itu target gue guys. Jadi target gue 50 juta dan gue punya income per bulan 10 juta rupiah guys. Jadi 50 juta, terus penghasilan gue sebulan tuh pengen 10 juta rupiah target tahun depan. Dan tahun ini duit gue, pendapatan gue cuma 2 juta rupiah guys. Jadi lemburnya itu gue gak hitung. Gue hitungnya yang gaji gue aja lembur kan takutnya gak lembur. Jadi gue hitung gaji gue tuh 2 juta rupiah. 2 juta rupiah gue pengen semaksimal mungkin gue makan sama kos itu 1.500.000, gue makan 500.000 dan ada lebihnya dari lembur dari situ. Makanya gue lembur tuh gak dihitung, mungkin itu makan gue. Dan gue taruh uang itu sejuta buat
tabungan gue guys, tabungan untuk mencapai tabungan 10 juta dan ntar dana darurat. Jadi 50 juta itu dana darurat dan tabungan. Dan dari situ gue punya income 10 juta dari mana ya? Dari gue jadi trader. Gue pengen cari celah-celah dari meme coin yang turun 50%, 30%, gue tusuk dari situ. Mau itu turun 50%, gue tahan gitu. Yang penting gue udah punya dana darurat, udah punya tabungan. Di saat gue di PHK gue masih aman, gue bisa cari lagi tempat yang lain, gue bisa berdagang, gue bisa melakukan hal apa yang gue inginkan gitu guys. Dan ini gue cuma mengingatkan sekali lagi kepada kalian, hidup itu harus punya tujuan guys. Tujuan kalian mau kemana? Kalau kalian tujuannya ingin bebas finansial, berarti kan harus fokus kerja guys. Tapi kalau kalian pengen hidupnya seperti itu ya gak usah kerja gimana-gimana, biasa aja kerjanya. Mau kerja fokus, mau enggak biasa aja. Gak ada lemburan, gak usah lemburan. Lu pulang kerja jam 10 udah, gak usah kalian kerja lama-lama kalau kalian pengen seperti itu. Kalau hidup kalian tidak ada arti menurut kalian, ya udahlah hidup kayak gini, yaudah gak usah ngapain sih kaya, ngapain kerja terus-terusan, ngapain kayak gini, ngapain banyak uang, ngapain, yang penting mah hidup, yang penting mah di akhirat. Gue paling gak suka guys kalau ada orang yang ngomong dunia itu gak penting, yang penting itu akhirat, dunia itu gak dibawa mati. Tapi yang menurut gue denger ya dari Alkitab gue ya, Al-Quran, itu kita harus memberi. Kalau kita memberi, kalau uangnya gak ada, itu pakai apa memberinya guys? Kan ada zakat, kita harus zakat, harus bersedekah, infak. Itu pakai apa guys? Pakai daun? Enggak, itu pakai uang guys. Jadi dari sini gue pengen memperbanyak uang agar gue bisa zakat, agar gue bisa bersedekah, dan agar gue bisa membantu umat yang membantu umat yang membantu umat yang sedang kesusahan gitu guys. Kalau gue gak ada yang bantu ya gue gak apa-apa, gue pengen membantu, gue gak pengen dibantu, gue pengennya membantu orang-orang yang susah. Kenapa? Karena menurut gue tangan di atas itu lebih baik dari tangan di bawah guys. Dan satu lagi, gue paling gak suka dengar orang itu takdir itu gak bisa dirubah. Ya emang takdir itu gak bisa dirubah, tapi ada takdir yang bisa dirubah. Apa takdir? Kalau kalian miskin, kalau kalian hidup di keluarga yang miskin, itu takdir yang bisa dirubah. Kalau kalian cacat, itu takdir yang gak bisa dirubah. Bedain, ada qada dan qadar. Takdir yang bisa dirubah dan takdir yang tidak bisa dirubah. Yang bisa dirubah itu ketika kalian lahir di keluarga miskin, kalian jadi kaya, itu berarti kalian bisa berubah. Jangan ngomong ini takdir, ini rezeki kita. Iya, rezekinya emang segitu, tapi kalau kita cari yang lebih, itu rezeki pasti datang. Tapi kalau takdir yang kalau kalian cacat, kalau kalian gak bisa lihat, itu takdir yang gak bisa dirubah. Lu mau mati, lu mau kayak gimana, lu mau kencing darah pun gak bisa lihat, karena kalian udah dari sananya udah takdir, kalian gak bisa lihat. Dan kalau takdir yang bisa dirubah itu ketika kalian lahir di keluarga miskin, ketika kalian lahir di keluarga yang sengsara, terus kalian rubah jadi kaya raya, berarti itu takdir yang bisa dirubah. Gue paling benci orang yang ngomong kita takdir. Ya iya emang takdir, tapi takdir itu harus dirubah gitu guys. Harus dirubah. Gimana caranya kita keluar dari zona tersebut, zona kemiskinan. Dan ini gue sedang pengen merubah takdir gue. Gue lahir di keluarga miskin, keluarga yang banyak permasalahan tentang riba, tentang hutang piutang. Gue pengen ngerubah itu. Gue pengen ngerubah takdir gue. Takdir gue yang dulunya miskin, gue makan aja di rumah pakai singkong, kadang gak makan, kadang ibu gue kalau gue mau sekolah, gue sana gak usah sekolah, ayah gak punya uang. Ayah gue ngomong kayak gitu, saking dia gak punya duit, ibu gue yang maksain. Gue gak pengen hidup gue seperti ayah gue, gak ada ambisi, gak punya tujuan. Hidup itu harus punya tujuan guys, harus punya ambisi, biar kalian tuh tetap semangat buat video kayak gue seperti ini, tetap kerja, tetap semangat kerja, enggak kerja ke PT pulang, kerja ke PT pulang, kerja ke PT pulang. Gue pengen seperti itu guys. Gue pengen kerja, pulang, kerja lagi, tidur, bangun, kerja. Buat apa? Buat diri gue. Gue gak pengen jadi orang malas. Gue pengen disiplin.
Dari situ kalau gue biasain dari PT gue kayak gitu, ntar gue suatu saat gue punya perusahaan, gue rajin guys, dan gue pengen punya karyawan-karyawan yang rajin juga. Kalau kitanya rajin, kita juga pasti punya karyawan yang rajin guys. Kayak sistem tanam tabur gitu, tanam tuai apalah itulah. Kita menanam dan kita memanen hasil kita itu sama dengan kita menanam. Kalau lu tanamnya duri, ya datangnya duri, gak mungkin mangga. Kalau tanamnya mangga pasti mangga. Jadi gue ini sedang menanam mangga, semoga setahun, 2 tahun, 3 tahun dan gak tahu kapan gue pengen memanen hal tersebut dan ya hasilnya mangga. Gue gak pengen hasilnya duri, makanya dari itu gue ingetin ke kalian dan gue juga pengen saling mengingatkan ya guys. Jadi hidup itu harus punya tujuan, dan tujuan gue ini ingin mencapai kebebasan finansial. Gak tahu kapan, gak tahu tahun berapa, gak tahu atau sampai gue mati, tapi gue gak pantang menyerah. Gue pengen mencapai kebebasan finansial. Itu saran dari gua, dan terima kasih yang sudah nonton video ini. Jangan lupa like, comment, subscribe. Sebentar dulu, takut videonya mati. Oh, tetap on guys, tetap on. Biasanya suka mati guys, biasanya suka mati ya. Ya itulah kejelekan gua aja. Bukan jelek ya, mungkin HP guanya jelek, dan tapi gua gak pantang menyerah. Suatu saat gua ganti HP, mungkin kamera di sini banyak, ini masih kameranya satu ya, HP gua satu, dan target gua juga itu, gua pengen upgrade YouTube